Buat kalian yang masih belum punya bekal untuk ibadah puasa nanti, nih, Abah kasih bekalnya ya. Simak baik-baik. Halo Sobat Abah dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di video kali ini Abah mau ngasih bekal buat kalian dalam menjalani ibadah puasa yang akan kita laksanakan nanti. Bekal yang akan Abah kasihkan untuk kalian sekarang ini bukan bekal berupa materi, tapi bekal berupa persiapan pengetahuan tentang ibadah puasa. Lebih jelasnya itu tentang fikih puasa. Dan untuk fikih puasa praktis yang akan Abah sampaikan untuk kalian ini, itu akan meliputi 4 hal yang utama, yaitu pertama tentang syarat sah puasa, syarat wajib puasa, tentang rukun-rukun puasa, dan yang terakhir yaitu tentang apa saja yang menjadi pembatalan puasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke? Sobat sekalian, kita langsung aja kita bahas mengenai fikih puasa ini sebagai bekal kita untuk menghadapi Ramadan ke depan. Dan kalau ada yang bertanya dari mana Abah menghimpun tentang materi-materi fikih puasa ini, sebagian besar Abah himpun dari berbagai sumber ya, tapi yang paling banyak itu Abah pakai dari kitabnya Safinatun Najah, yang mana itu merupakan menurut Abah ya, kitab yang paling kompleks, yang paling komplit, dan yang paling praktis yang banyak digunakan oleh masyarakat muslim di Indonesia khususnya. Kita langsung aja yang pertama tentang syarat sah puasa itu kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama yaitu Islam, berakal, suci, dan tahu dalam kurun waktu puasanya. Jadi orang yang non-Islam itu tidak disarankan, tidak dianjurkan untuk berpuasa. Orang yang tidak berakal alias gila dan juga tidak memiliki akal normal seperti pada umumnya juga tidak disyaratkan untuk berpuasa. Dan orang yang dalam keadaan tidak suci atau berhadas besar khususnya mereka juga tidak disyaratkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, dan yang nomor 4 itu juga kita mesti tahu dengan waktu puasanya. Jadi orang yang berpuasa di luar bulan Ramadan ya tidak terhitung sebagai puasa Ramadan. Berikutnya ada syarat wajib, mana syarat wajib ini menghimpun 5 poin. Yang pertama adalah Islam, yang tidak Islam itu tidak disyaratkan untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang taklif atau yang mukallaf atau yang terkena oleh tanggung jawab puasa ini, mereka adalah yang balik, yang sudah dewasa, dan yang berakal. Di luar itu tidak disyaratkan untuk berpuasa. Yang ketiga, mereka kuat atau mampu. Jadi mereka yang punya kelemahan, mereka yang sudah tidak mampu secara jasmani, itu tidak disyaratkan untuk berpuasa. Yang keempat, orang yang sehat itu wajib puasa, dan mereka yang sakit itu tidak diperkenankan untuk berpuasa, tapi bisa menggantinya di lain waktu. Dan yang kelima, orang yang iqomah, berarti yang musafir, yang sedang dalam perjalanan, yang tidak mukim, mereka itu diperbolehkan untuk berbuka atau tidak melaksanakan ibadah puasa, namun harus mengkodoknya di lain waktu. Yang berikutnya ada rukun puasa. Dalam kitab Safinah ada 3 poin rukun puasa, walaupun yang pokoknya itu hanya 2 ya, poin 1, 2, tapi akan Abah paparkan ketiga-tiganya. Rukun puasa yang pertama yaitu niat di malam hari. Niat puasa bisa dilafalkan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana haditsanatin fardulillahi ta'ala, ataupun dengan niat yang hanya dikedalkan di dalam hati itu tidak masalah. Bahasanya bebas, yang penting kita memang berniat di malam hari itu untuk melaksanakan ibadah puasa esok harinya. Yang kedua, rukun puasa itu menahan diri dari yang dapat membatalkan puasa. Jelas, kalau misalkan kita di tengah-tengah berpuasa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, berarti ada rukun puasanya yang kita langgar, artinya kita pun batal puasanya. Yang ketiga, nah ini poin yang ketiga yaitu ada soimnya, orang yang berpuasanya. Ya memang iya, harus ada soimnya. Dan itu tidak biasa puasa itu di jokian ya, tidak bisa untuk diwakilkan kepada yang lain. Baik, yang berikutnya kita bahas tentang pembatalan puasa. Ada 8 poin yang Abah bahas dalam pembatalan puasa ini. Kita mulai urut satu persatu ya. Yang pertama itu ada murtad atau keluar dari Islam. Poin kedua, ketiga, dan keempat adalah pembatalan yang dikhususkan bagi kaum perempuan, yakni haid, nifas, dan melahirkan. Mereka yang terkena haid, nifas, dan melahirkan saat tengah berpuasa, maka mereka batal puasanya dan diharuskan untuk menggantinya atau mengkodoknya di lain waktu. Yang kelima, yaitu gila atau tidak waras, walaupun hanya sebentar.
Jadi kalau di tengah puasa kalian tiba-tiba menggila atau tidak waras, walaupun hanya sejenak, itu batal puasanya. Yang keenam yaitu hilang akal atau misalnya pingsan, dan syaratnya itu harus sehari penuh, dari mulai kalian sahur sampai ke buka lagi, dari subuh sampai maghrib, maka kalian itu tidak terhitung puasanya alias batal puasanya. Yang ketujuh yaitu mabuk atau muntah yang disengaja. Ya, kalau kalian muntah karena naik mobil kemudian mual dan muntah, itu tidak terhitung batal. Tapi kalau kalian misalnya di tengah-tengah puasa itu memasukkan jari kalian ke tenggorokan kemudian kalian mual-mual dan muntah karena disengaja, itu sudah otomatis batal puasanya. Dan yang terakhir ini yang unik, yaitu ketika kalian memasukkan benda asing kepada lubang yang 5 secara berlebihan. Apa saja lubang yang 5 itu? Di antaranya yaitu lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan 2 lubang kemaluan. Kalau ada yang dimasukkan secara berlebihan ke lubang-lubang itu, maka mayoritas ulama meyakini bahwa mereka puasanya itu otomatis batal. Sama dengan kita makan dan minum kemudian menelannya, itu otomatis batal. Tapi kalau hanya di permukaan saja, misalkan kalau kita hanya kumur-kumur, hanya mengecap masakan, atau misalkan kita hanya ngupil, tidak terlalu dalam, atau kita ngorek kuping, atau kita hanya cebok saja, itu nggak masalah. Bisa dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Oke sobat sekalian ya, jadi untuk perbekalan kalian tentang fikih puasa, sudah Abah sampaikan secara runut dari awal sampai akhir, dengan singkat dan padat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, karena sebenarnya kalau fikih puasa itu bukan dalam masalah ini benar atau salah. Kalau sudah ada, laksanakan. Oke sobat Abah sekalian, itu tadi untuk pembahasan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sobat-sobat sekalian. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata Abah yang salah atau kurang berkenan. Tulis saja kritik dan komentarnya di kolom komentar di bawah, oke? Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, Abah terus ingatkan dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Dan kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini seluas-luasnya ke teman terdekat atau terjauh kalian, biar lebih afdol. Hatur saya menuhun buat segala perhatiannya, dan sampai jumpa lagi di video-video Abah berikutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.